Selamat pagi anak-anak kelas 11 AKL 4. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Anak-anak semua sudah siap kan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi kedua dari bab akuntansi pemerintah daerah. Materi kedua dari bab akuntansi keuangan daerah adalah pembukuan dalam akuntansi keuangan daerah. Anak-anak, di minggu yang lalu dalam materi pertama hakikat akuntansi pemerintah daerah, kita telah mempelajari tentang pengertian, asas, tujuan, sampai pada jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Di mana dalam jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah itu, ada beberapa jenis transaksi yang terjadi, yaitu yang pertama, pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Yang kedua, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Yang ketiga, pembiayaan daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dan yang keempat, transaksi selain kas, yaitu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas. Karena terjadi transaksi-transaksi ini, maka kita perlu belajar untuk mencatat transaksi-transaksi ini. Nah, untuk mencatat transaksi-transaksi ini, maka hari ini kita akan belajar mengenai pembukuan dalam akuntansi keuangan daerah. Lalu bagaimana sih membuat pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah? Mari kita masuk ke dalam inti pembahasan kita tentang pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah. Anak-anak, pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah memiliki 3 sistem pembukuan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah single entry. Single entry biasa disebut juga dengan pembukuan tunggal, di mana pencatatan dilakukan secara tunggal atau tidak berpasangan. Dalam pembukuan single entry atau pembukuan tunggal, transaksi yang berakibat menambah kas akan dicatat di sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat mengurangi kas dicatat di sisi pengeluaran. Jadi, ingat ya anak-anak, transaksi yang menambah kas dicatat di sisi penerimaan, sedangkan transaksi yang mengurangi kas dicatat di sisi pengeluaran. Mari kita lihat contoh pembukuan dengan sistem single entry pada buku kas umum dan format pencatatannya. Teman-teman bisa memperhatikan tabel. Tabel terdiri dari kolom tanggal, transaksi, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Kita langsung saja ke transaksi yang pertama, tanggal 1 Januari tahun 2021, diterima saldo awal sebesar 5 juta rupiah. Karena transaksi ini menimbulkan bertambahnya kas, maka kita catat di kolom penerimaan sebesar 5 juta rupiah dan di kolom saldo sebesar 5 juta rupiah. Di transaksi yang kedua, ada transaksi pembelian barang secara tunai sebesar 1.200.000. Karena transaksi ini menyebabkan pengurangan kas sebesar 1.200.000, maka kita isi di kolom pengeluaran sebesar 1.200.000. Dan di kolom saldo, kita kurangkan 5 juta dikurangi pengeluaran sebesar 1.200.000, maka saldo sisa 3.800.000. Di transaksi yang ketiga, ada transaksi penjualan barang secara tunai sebesar 800.000. Maka karena transaksi ini menimbulkan bertambahnya kas, maka kita catat di kolom penerimaan sebesar 800.000 dan di kolom saldo kita jumlahkan 3.800.000 ditambah penerimaan 800.000, maka di kolom saldo kita isi sama dengan 4.600.000. Di transaksi yang keempat ada pembayaran ongkos sebesar 300.000, di mana transaksi ini menyebabkan berkurangnya kas. Jadi kita isi di kolom pengeluaran sebesar 300.000 dan di kolom saldo
kita kurangkan 4.600.000 dikurangi pengeluaran 300.000, maka saldo sisanya sama dengan 4.300.000. Transaksi yang terakhir ada transaksi menjual barang secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Karena transaksi menjual barang menambahkan kas sebesar 1 juta, maka kita isi di kolom penerimaan sebesar 1 juta rupiah, dan di kolom saldo kita jumlahkan 4.300.000 ditambah dengan penerimaan sebesar 1 juta rupiah, maka saldo sisanya sama dengan 5.300.000. Yang terakhir kita jumlahkan seluruh penerimaan dari saldo awal menjual barang di tanggal 3 Februari dan tanggal 5 Maret, maka 500.000 ditambah 5 juta ditambah 800.000 ditambah 1 juta sama dengan 6.800.000. Di kolom pengeluaran ada pembelian barang dan ongkos. Jadi 1.200.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.500.000. Dari penerimaan 6.800.000 dikurangi pengeluaran sebesar 1.500.000, maka saldo akhirnya sama dengan 5.300.000. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah memahaminya? Setelah melihat contoh pembukuan dengan single entry, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari single entry. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah dipahami. Pada contoh tadi, teman-teman hanya perlu mencatat di sisi penerimaan apabila terjadi transaksi yang menambah kas dan mencatat di sisi pengeluaran apabila terjadi transaksi yang mengurangi kas. Di samping memiliki kelebihan, single entry juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kurang lengkap. Dilihat pada contoh tadi, single entry hanya dapat melaporkan saldo kas, tidak dapat melaporkan utang, piutang, dan ekuitas dana. Dan kekurangannya yang kedua adalah sulit untuk melakukan kontrol transaksi. Akibatnya, kita tidak bisa menelusuri kesalahan apabila terjadi kesalahan dalam pembukuan. Karena pembukuan dengan single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, dan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi sektor publik, maka terjadi perubahan dari sistem single entry menjadi double entry sebagai solusi. Mari kita lihat yang kedua, pembukuan dengan double entry atau pembukuan berpasangan. Sistem pencatatan double entry sendiri sering disebut sebagai tata buku berpasangan, di mana sistem pencatatan double entry, suatu transaksi pada dasarnya akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan berpasangan ini disebut juga dengan istilah menjurnal. Teman-teman pasti tidak asing dong dengan istilah menjurnal, di mana dalam pencatatan atau dalam menjurnal ada sisi debit dan ada sisi kredit. Sisi debit di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit di sebelah kanan. Sistem pencatatan double entry atau tata buku berpasangan ini didasari pada persamaan dasar akuntansi. Teman-teman pasti sudah tahu kan persamaan dasar akuntansi? Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Pasiva sendiri terdiri dari hutang ditambah dengan ekuitas atau modal, di mana aktiva berada di sisi debit dan pasiva yakni hutang ditambah ekuitas atau modal di sisi kredit. Dari persamaan dasar akuntansi tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, saldo normal akun aktiva ada di sebelah debit, sedangkan akun hutang dan ekuitas atau modal, saldo normalnya di sebelah kredit. Artinya, pada saat penutupan buku, saldo akhir aktiva harus di sebelah debit, sedangkan hutang dan ekuitas atau modal harus di sebelah kredit. Yang kedua, aktiva bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit.
hutang dan ekuitas atau modal bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Saya ulangi bagian yang kedua. Aktiva bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Sedangkan hutang dan ekuitas atau modal bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Sampai di sini apakah teman-teman memahaminya? Yang ketiga, apabila dikaitkan dengan pendapatan dan biaya, maka yang pertama pendapatan. Pendapatan akan menambah ekuitas atau modal. Pendapatan sendiri sifatnya menambah ekuitas atau modal ya teman-teman. Sehingga saldo normal pendapatan sendiri sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu berada di sebelah kredit, dan apabila terjadi transaksi pendapatan, maka dicatat di sebelah kredit. Yang kedua, mengenai biaya-biaya. Biaya-biaya sendiri akan mengurangi ekuitas atau modal, atau sifatnya mengurangi ekuitas atau modal, sehingga saldo normal biaya di sebelah debit, dan apabila terjadi transaksi biaya dicatat di sebelah debit. Kesimpulan yang keempat, tata buku berpasangan merupakan cikal bakal terbentuknya persamaan dasar akuntansi. Mari kita masuk ke contoh pembukuan dengan sistem pencatatan double entry dan format pencatatannya. Teman-teman bisa memperhatikan tabel terlebih dahulu. Tabel ada kolom tanggal, kode rekening, nama rekening, debit, dan kredit. Kode rekening sendiri masih diisi XX karena kode rekening akan dipelajari di materi berikutnya. Jadi kita fokus ke transaksi yang terjadi dan bagaimana mencatat atau menjurnalnya. Teman-teman sendiri saya yakin pasti sudah sangat familiar dengan tabel transaksi atau penjurnalan seperti ini. Pada transaksi pertama tanggal 1 Januari 2019 ada transaksi penerimaan kas sebesar 2.700.000 sebagai modal atau ekuitas. Jadi transaksi penerimaan kas sebagai modal ini kita catat atau menjurnalnya dengan mendebit kas sebesar 2.700.000 dan mengkredit ekuitas dana sebesar 2.700.000. Mengapa mendebit kas dan mengapa mengkredit ekuitas dana maksud saya? Karena kas bertambah di sebelah debit atau di sisi debit, dan ekuitas juga bertambah di sisi kredit. Nah, pada transaksi ini menyebabkan kas bertambah, ekuitas juga bertambah. Jadi pencatatannya kas di debit sebesar 2.700.000 dan ekuitas dana di kredit sebesar 2.700.000. Sampai sini apakah teman-teman memahaminya? Lanjut ke transaksi yang kedua tanggal 8 Juli 2019. Di mana transaksi yang terjadi adalah transaksi belanja dinas sebesar 2.100.000. Di mana transaksi belanja dinas ini menyebabkan berkurangnya kas atau menyebabkan pengeluaran kas. Jadi, kita mencatat atau menjurnal transaksi ini dengan mendebit belanja dinas sebesar 2.100.000 dan mengkredit kas sebesar 2.100.000. Apakah teman-teman memahaminya? Jika belum, silakan tanya ya di WA Group. Nah, setelah melihat contoh pembukuan dengan sistem double entry dan bagaimana format pencatatannya, apakah teman-teman sudah memahaminya? Jika belum dan masih ada bagian-bagian tertentu yang belum dipahami, maka teman-teman harus bertanya di WA Group agar saya tahu sampai mana tingkat pemahaman teman-teman dan saya bisa membantu menjelaskannya atau memberikan jawaban. Kita lanjut. Aplikasi pencatatan transaksi dengan sistem double entry sendiri ditunjuk untuk menghasilkan laporan keuangan yang audit dan dapat dilacak. Audit dan dapat dilacak merupakan faktor utama
penghasil informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu, dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat. Untuk lebih memahami materi ini, materi pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah, maka mari kita masuk ke contoh kasus. Soalnya, pada tanggal 1 Juli 2021, pemerintah daerah menerima surat ketetapan pajak atau SKP daerah sebesar 12.500.000. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD akan mencatat pada sisi penerimaan sebesar jumlahnya. Jumlahnya sendiri tadi ada 12.500.000. Nah, transaksi yang kedua, bendahara melakukan pembayaran kwitansi untuk mata anggaran pengeluaran atau MAP berupa belanja 1 unit komputer sebesar 4.250.000. Transaksi ini dicatat dengan mencatat pada sisi pengeluaran sebesar jumlah tersebut. Jumlahnya tadi 4.250.000. Lalu bagaimana dengan pembukuannya? Dengan menggunakan single entry dan double entry, mari kita lihat. Berdasarkan pada contoh soal tadi, maka pembukuan dengan menggunakan single entry atau pembukuan tunggal sebagai berikut. Teman-teman diharapkan memperhatikan tabel yang sama seperti single entry, contoh single entry, di mana berdasarkan soal tadi, transaksi pertama tanggal 7 Juli itu pemerintah daerah menerima surat ketetapan pajak atau SKP dari daerah sebesar 12.500.000. Karena penerimaan ini menambah kas, maka kita catat di sisi penerimaan sebesar 12.500.000 dan di saldo sebesar 12.500.000. Pada transaksi yang kedua, tanggal 17 Juli 2021, bendahara melakukan pembayaran kwitansi untuk mata anggaran pengeluaran berupa belanja 1 unit komputer. Nah, pengeluaran ini untuk belanja 1 unit komputer ini menyebabkan berkurangnya kas. Jadi kita isi di kolom pengeluaran atau sisi pengeluaran sebesar 4.250.000. Dan pada sisi saldo kita kurangkan saldo awal 12.500.000 dikurangi dengan pengeluaran sebesar 4.250.000, maka saldo sisanya sama dengan 8.250.000. Di kolom jumlah ada jumlah penerimaan 12.500.000 dan jumlah pengeluaran sebesar 4.250.000. Maka saldo akhirnya 8.250.000 didapat dari 12.500.000 dikurangi 4.250.000 atau penerimaan dikurangi pengeluaran. Sampai sini apakah teman-teman paham? Di contoh kasus yang sama, maka pembukuan dengan menggunakan double entry sebagai berikut. Teman-teman diharap memperhatikan tabel. Transaksi yang pertama tadi adalah pemerintah daerah menerima surat ketetapan pajak atau SKP dari daerah sebesar 12.500.000. Maka penerimaan kas ini akan dijurnal dengan mendebit kas sebesar 12.500.000 dan mengkredit penerimaan SKP surat ketetapan pajak sebesar 12.500.000. Sedangkan di transaksi yang kedua, transaksi pembayaran kwitansi untuk pembelian atau belanja daerah 1 unit komputer sebesar 4.250.000, maka untuk transaksi ini kita menjurnalnya dengan mendebit belanja daerah tanda datar komputer atau strap komputer di debit sebesar 4.250.000 dan mengkredit kas sebesar 4.250.000. Apakah contoh sederhana ini sudah bisa teman-teman pahami atau sudah bisa menambah pemahaman teman-teman? Jika belum, teman-teman juga bisa mempertanyakannya kembali di WA Group. Bentuk ketiga dari pembukuan
Akuntansi pemerintah daerah adalah pencatatan dengan sistem triple entry. Sistem pencatatan triple entry sendiri merupakan pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, tetapi ditambah lagi dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi pada dasarnya sama menggunakan double entry, tapi ditambah lagi dengan pencatatan pada bagian anggaran. Sekian materi kita tentang pembukuan dalam akuntansi pemerintah daerah. Kurang dan lebihnya video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga membantu teman-teman dalam memahami materi kali ini. Malu bertanya sesat di jalan. Ayo teman-teman, bagian mana yang belum dipahami, silakan bertanya di WA Group. Terima kasih.